Shalom, selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Ayat nats kita pada pagi hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 19. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Dan juga dari Markus 6 ayat 41 sampai 42. Ia, yaitu Yesus, mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Judul renungan kita hari ini adalah Pasti Cukup. Setiap dari kita pasti rindu untuk hidup berkecukupan, bukan hanya soal materi, tapi juga kecukupan secara rohani. Namun dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali merasa berada dalam kondisi kekurangan. Mungkin kita merasa kekurangan berkat, kekurangan kekuatan, bahkan sampai kekurangan pengharapan. Rasanya seperti berjalan di jalan yang sepi dan kering. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan umatnya. Mari kita lihat lebih dalam. Bacaan pertama kita dari kitab Yoel adalah firman Tuhan bagi bangsa Israel yang baru saja mengalami masa kelaparan dan kehancuran akibat tulah belalang yang dahsyat. Kehidupan mereka hancur, baik secara ekonomi maupun rohani. Tetapi, lihat apa yang terjadi. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka bertobat, Tuhan menjawab dengan janji pemulihan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah tuli terhadap tangisan umatnya. Ketika kita datang ke Podenia dengan hati yang rendah, Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi juga akan memberikan jawaban. Memang, kadang jawabannya tidak datang seketika seperti yang kita mau. Tetapi janji ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak pernah diam melihat pertobatan kita. Ia begitu setia untuk merespons setiap hati yang kembali kepadanya. Dan perhatikan, Tuhan tidak hanya berjanji memberi cukup, tetapi lebih dari cukup. Firman-Nya berkata, kamu akan kenyang memakannya. Ini bukan sekadar bertahan hidup, ini adalah kelimpahan. Sekarang, mari kita beralih ke bacaan kedua. Sebuah penggalan kisah mujizat yang sangat terkenal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Bayangkan situasinya, Yesus baru saja selesai mengajar dan melayani orang banyak di sebuah tempat yang terpencil. Hari sudah mulai malam, dan para murid menjadi khawatir. Mereka ingin menyuruh orang banyak itu pulang untuk mencari makan sendiri. Tapi apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Setelah didoakan oleh Tuhan Yesus, 5.000 orang lebih bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Secara logika manusia, ini sama sekali tidak masuk akal. Tetapi, inilah kuasa Tuhan. Melalui mujizat ini, Yesus tidak hanya memberi makanan jasmani, tetapi Ia sedang menunjukkan bahwa Dialah sumber kecukupan yang sejati. Saudara-saudari, Tuhan yang berfirman dalam kitab Yoel adalah Tuhan yang sama yang memberi makan 5.000 orang di padang gurun. Hal ini harus menjadi keyakinan kita yang teguh, bahwa Tuhan yang sama itulah yang juga akan mencukupkan segala kebutuhan kita hari ini, besok, dan selamanya. Dialah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang memberkati. Jadi, apapun yang sedang kita hadapi, apapun kekurangan yang sedang kita rasakan, mari kita datang kepadanya, karena Dialah satu-satunya sumber kecukupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkaulah sumber segala kecukupan kami dalam menjalani setiap musim kehidupan. Kami serahkan segala kekhawatiran dan kekurangan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.